Oke teman-teman, di sini sebelum kita mulai tutorial, kita siapin alat-alat terlebih dahulu. Yang pertama di sini kita butuh yang namanya kertas polos seperti ini. Teman-teman bisa gunain kertas A4 atau kertas sketchbook seperti ini teman-teman. Oke, jika sudah punya kertas polos, kemudian di sini kita juga butuh penggaris. Kemudian kita juga butuh pensil dan penghapus tentunya untuk sketsa nanti, dan yang terakhir di sini kita bisa atau kita butuh pulpen teman-teman, bisa drawing pen atau spidol seperti ini atau pulpen-pulpen lain buat tebalin garis. Oke, setelah kita punya dari alat-alatnya, kita langsung aja siapin kertas terlebih dahulu. Oke teman-teman, jika sudah siap untuk kertasnya, langkah berikutnya kita bisa buat garis. Nah, untuk garis ini sama kayak materi workshop kemarin teman-teman, yaitu ada 3 garis atau 4 garis. Nah, di sini kita akan contohin pada kertas teman-teman. Di sini untuk garis cape line kita buat di nomor 1, kemudian untuk main line kita buat di nomor 2. Nah, kemudian untuk baseline, garis baseline kita buat di nomor 4, dan yang terakhir bar line kita buat di nomor 5. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini, hasil dari garisnya teman-teman. Dan seperti yang kita tahu pada workshop kemarin, dari garis-garis ini akan membentuk dari ruang. Yang pertama ada ascender. Ascender ini ada 1 cm, kemudian untuk X height ada 2 cm, dan yang terakhir untuk descender ada 1 cm. Nah, ini adalah komposisi komposisi yang kita buat teman-teman untuk garisnya. Sebenarnya untuk garis ini bisa bisa sesuai selera teman-teman. Untuk ascender, exact, dan descendernya bisa disesuaikan dengan tipe font atau style font teman-teman. Tapi kalau di sini kita buat yang standar seperti ini teman-teman. Oke, langsung aja di sini kita bisa buat di halaman baru, mungkin tentu dengan menggunakan pensil agar bisa dihapus lagi nanti garisnya. Oke, mungkin videonya akan kita cepetin agar mempersingkat waktu teman-teman. Oke teman-teman, jika sudah selesai untuk pembuatan garis, langkah berikutnya sebenarnya kita bisa langsung aja buat teks atau huruf di kertas ini atau di garis-garis yang telah kita buat ini teman-teman. Tapi alangkah baiknya jika teman-teman nanti sebelum buat hurufnya bisa buat dulu sketsa kasar atau rancangan dari font yang akan teman-teman buat. Nah, kalau di sini kita sudah ada model font yang akan kita buat. Jadi ini adalah rancangan dari susunan garis yang membentuk huruf teman-teman. Nah, di sini adalah sketsa kasar untuk susunan garis. Kemudian yang ini kita sudah siapin, ini adalah untuk model stroke atau model garis yang akan kita buat. Jadi di sini kita akan buat agak ada sedikit tekstur seperti percikan cat teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman bisa buat nanti sesuka teman-teman dengan style teman-teman tentunya. Oke, di sini kita akan buat panduan seperti ini. Dan kita akan contohin untuk 1 huruf teman-teman. Oke, di sini misal kita akan contohin untuk huruf B. Kita bisa langsung sketch pada garis yang telah kita buat tadi. Oke, seperti ini kita buat pakai pensil dulu agar nanti bisa dihapus seperti ini pada huruf B. Kemudian jika sudah di sketsa, kemudian kita bisa langsung buat inking teman-teman, atau bahasanya kita tebalin pakai spidol atau pakai pulpen yang teman-teman siapin. Nah, di sini karena kita buat model garisnya itu seperti cat, percikan cat, jadi di sini kita bisa buat seperti ini. Kalau nanti teman-teman buat model garisnya itu solid atau yang biasa, bisa pakai penggaris ya. Oke, di sini sudah jadi untuk sketsanya, nanti akan seperti ini. Ini adalah font yang nantinya akan dikomputerisasi teman-teman, jadi bisa diperhitungkan dulu untuk garis-garisnya. Untuk model-modelnya juga bisa diperhitungkan terlebih dahulu, karena nanti ini adalah bentuk yang akan kita buat di komputer. Oke, jika sudah selesai seperti ini untuk penebalan garis, kita bisa hapus sketsa dan juga garis lain teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman. Dan teman-teman nanti bisa lakuin seperti ini
step by stepnya seperti tadi untuk semua huruf yang telah teman-teman rancang. Oke, kita lanjutin dan mungkin videonya akan kita cepetin teman-teman agar mempersingkat waktu. Oke teman-teman, di sini sudah selesai untuk pembuatan bentuk garis hurufnya. Alhasil seperti video tadi, teman-teman bisa lihat sendiri untuk proses pembuatannya. Nah, di sini untuk sedikit tips buat teman-teman. Nah, kalau ada beberapa huruf yang gagal seperti ini kan, huruf B dan huruf V, teman-teman bisa ganti di belakangnya, atau kalau nggak muat bisa buat di lain halaman, karena nanti kita masih akan edit di komputer teman-teman atau di Photoshop. Nah, di sini juga sedikit tips buat teman-teman, jika pada penghapusan itu teman-teman bisa bersihin sebersih mungkin di area huruf atau area garis seperti ini, agar nanti tidak mengganggu dalam atau memudahkan kita dalam mengedit teman-teman. Kalau di sini ada yang sedikit seperti ini, bisa dibiarin, nggak apa-apa. Yang penting bersih pada bagian atau di samping dari hurufnya, pada stroke hurufnya teman-teman. Kemudian di sini sebenarnya kita belum selesai karena kita masih ada satu model huruf lagi, yaitu adalah yang huruf kecil. Kalau di sini kan kita buat yang kapital teman-teman, huruf kapital. Kemudian di sini kan kita akan buat dua model, yang besar dan yang kecil. Jadi kita masih ada proses untuk pembuatan yang kecil. Nah, di sini sebenarnya dalam prosesnya sama aja, tapi dalam pembuatan huruf kecil kita bisa perhatikan pada bagian-bagian ekor atau beberapa garis yang keluar dari garis utama teman-teman, atau garis hurufnya. Misalnya di sini kan bisa kita contohin pada huruf P, H dan Y. Di sini kan ada beberapa garis yang keluar dari garis X-Hack teman-teman. Di sini kan pada Descender seperti ini, dan Ascender. Di sini kan ada yang keluar huruf garisnya. Jadi kita bisa perhatiin pada ini, agar nanti dalam hurufnya itu nggak asal-asalan jadinya teman-teman. Nah, untuk mengetahui dari beberapa garis yang keluar dari X ini, teman-teman bisa teliti atau bisa lihat pada font atau huruf yang sudah ada. Di sini kita lanjutin dulu untuk pembuatan yang huruf kecil untuk font kita. Oke teman-teman, di sini kita sudah selesai untuk pembuatan dari huruf kapital, kemudian juga yang bagian huruf kecil teman-teman. Nah, di sini langkah berikutnya teman-teman perlu scan atau nyekan dari ke semua gambar atau font yang telah teman-teman buat. Atau jika teman-teman nggak punya scanner, bisa difoto dengan HP atau pakai kamera DSLR. Dan berikutnya teman-teman tinggal masukin aja hasil scan atau hasil foto dari fontnya ke dalam komputer teman-teman. Oke teman-teman, langkah berikutnya di sini kita bisa buka satu website penyedia layanan template font teman-teman, yaitu adalah www.calligrapher.com. Nah, di situ teman-teman bisa langsung aja menuju ke alamatnya, atau silakan cek pada link deskripsi di bawah. Nah, jika teman-teman sudah masuk ke halamannya, teman-teman bisa langsung daftar dengan klik Get Started for Free. Di situ teman-teman akan diarahin ke halaman pendaftaran. Nah, di sini kita bisa daftar seperti kita daftar sosial media teman-teman, seperti biasa. Kemudian berikutnya kita pilih Submit, dan berikutnya kita akan dikasih link aktivasi atau link konfirmasi di email. Nah, silakan teman-teman buka email dan bisa klik link yang telah diberikan oleh calligrapher.com. Kemudian teman-teman akan diarahin ke halaman aktivasi teman-teman, seperti itu. Langkah berikutnya kita pilih aja dari Start App. Nah, di sini kita akan diarahin lagi ke halaman download template teman-teman, atau download template fontnya. Nah, di sini kita bisa klik aja dari Create Template. Di sini kita akan diarahin ke bahasa. Nah, pada bahasa ini kita bisa pilih ada banyak banget bahasa, diantaranya Jerman, Perancis, Spanyol, Jepang,
Jepang dan lain-lain. Oke, di sini kita pakai bahasa Inggris teman-teman. Kita pilih download template. Kita klik aja, kemudian di sini kita akan diarahin ke notifikasi download template. Di sini untuk file format kita pilih PNG agar mudah nanti. Kemudian kita bisa langsung klik download. Berikutnya di sini kita langsung bisa download dengan klik Calligrapher template.png. Kita klik aja, nanti kita akan diarahin ke halaman download. Nah, di sini tampilannya untuk template-nya seperti ini. Berikutnya di sini kita seperti biasa simpan gambar seperti biasa teman-teman di internet. Kita klik kanan dan kita save as image. Kemudian kita bisa simpan di komputer kita seperti itu. Oke, kita download dan kita buka di komputer kita. Oke teman-teman, di sini kita bisa paste atau kita bisa masukin font yang telah kita scan atau yang telah kita foto tadi. Kita satuin jadi folder bersama template dari Calligrapher teman-teman, agar nanti mudah dalam mencari dan mengeditnya. Oke, di sini jika sudah seperti ini, kita bisa drag template dari Calligrapher ke dalam Photoshop seperti ini. Nanti hasil seperti ini teman-teman, sudah ada garis-garis seperti yang materi workshop kita kemarin. Nah, di sini berikutnya kita juga masukin satu dari hasil scan atau hasil foto huruf yang telah kita buat atau yang telah kita rancang seperti ini. Kita drag, kemudian kita enter teman-teman. Di sini kita bisa zoom dulu. Nah, di sini kita akan edit dulu pada huruf A. Nah, caranya teman-teman, kita langsung aja menuju ke polygon lasso tool dan kita bisa sebentar kita biar detail teman-teman. Kemudian di sini kita bisa seleksi dari hurufnya seperti ini. Kita seleksi memutar dan usahain seperti yang kita bilang kemarin, usahain sketsanya itu hilang teman-teman, atau sketsanya itu kalau bisa nggak ada di sekitar dari stroke atau dari garis-garisnya, agar nanti mudah dalam mengedit. Oke, seperti ini kita satuin dan nanti akan ada seleksi hidup. Kemudian langkah berikutnya kita bisa Ctrl J. Nah, di sini akan mengcopy seperti ini teman-teman. Kemudian langkah berikutnya teman-teman, kita zoom dulu dan kita bisa pencet Ctrl L. Di sini kita bisa atur pada input level teman-teman seperti ini. Untuk yang bagian kanan kita bawa, untuk bagian kiri kita bawa ke tengah seperti ini. Kemudian yang bagian kiri kita bawa ke tengah juga, agar putihnya hilang dan tersisa warna hitam teman-teman. Nah, di sini kita bisa atur pada yang tengah-tengah sini. Oke, di sini kita bisa atur lagi dan usahain nanti warna putih dari kertasnya itu hilang teman-teman. Kemudian kita bisa klik OK teman-teman. Kita bisa pencet Ctrl tahan dan kita klik satu kali pada layer A+. Kemudian langkah berikutnya kita pilih select, menuju ke menu select, kemudian kita pilih coloring. Di sini akan ada bar seperti ini, kemudian kita pilih selectnya menjadi shadow teman-teman. Kalau biasanya itu seperti ini, kalau masih default atau masih asli, kemudian kita klik aja dan kita pilih shadow. Nanti yang kepilih cuman ini yang warna hitam teman-teman. Kemudian kita klik OK. Nanti otomatis dari seleksinya sudah pindah ke dalam warna hitam. Langkah berikutnya di sini kita bisa Ctrl J lagi agar hilang teman-teman pada warna atau pada garis tekstur kertasnya. Nanti jika kita hilangin semua nanti akan seperti ini. Ini yang belum di coloring tadi, jadi masih ada kertasnya, dan ini yang sudah di seleksi dan di Ctrl J, jadi hilang untuk tekstur kertasnya teman-teman. Oke, kita hidupin lagi pada template dan di sini kita bisa delete aja untuk yang A+ ini seperti ini, dan kita sisain untuk yang ini yang telah kita edit tadi teman-teman. Oke, langkah berikutnya di sini kita bisa tarik untuk huruf yang telah kita buat. Kita Ctrl T dan kita bisa kecilin seperti ini dan kita pasin dengan garis yang telah disiapin oleh template teman-teman. Nah, di sini sedikit tips, kalau di sini kan ada garis, teman bisa pasin garisnya. Kalau kurang seperti ini bisa dirotasi teman-teman. Nah, kalau kurang lagi silahkan pilih warp teman-teman, di icon warp di atas ini, dan silahkan kalau kurang lurus seperti ini silahkan seperti ini, silahkan diatur-atur lagi
pada bagian garis-garis atau tekstur yang akan diedit ulang teman-teman. Misal pada yang atas ini kita akan turunin agar sama dengan garisnya, agar lurus dengan garisnya. Kemudian jika sudah cocok kita bisa enter seperti itu. Oke, di sini kita hidupin lagi pada layer scan, dan sama kayak tadi kita lakuin step yang sama. Kita seleksi dulu, kemudian kita bisa Ctrl C, kita matiin pada layer scan, dan kita bisa pencet Ctrl L, kita hitamin dan kita hilangin pada tekstur kertas seperti ini. Kemudian kita klik OK, dan berikutnya kita pencet Ctrl, tahan, dan kita klik pada layernya, layer huruf B, dan kita pilih select lagi, dan kita pilih coloring teman-teman. Sini kita pilih shadow sama kayak tadi, kemudian kita klik OK. Kemudian berikutnya kita bisa Ctrl C, dan kita matiin untuk yang layer yang masih ada kertasnya, kita delete seperti ini. Dan berikutnya kita menuju ke move tool, kita Ctrl T pada kita pilih dari hurufnya teman-teman, kemudian kita Ctrl T dan kita kecilin, dan kita arahin menuju kolom dari huruf yang disediain teman-teman seperti ini. Kalau kurang silahkan di rotasi, kalau kurang lagi bisa di warp seperti ini, bisa diatur dari bentuk garisnya teman-teman. Oke, setelah cukup kita bisa enter dan lakuin seperti itu sampai semua huruf di sini penuh teman-teman, mulai dari huruf yang kapital kemudian juga huruf yang kecil seperti ini. Oke, di sini contohnya akan kita cepetin teman-teman agar mempersingkat waktu. Oke, di sini sedikit tips buat teman-teman. Nah, kalau ada beberapa huruf yang sama, misalkan pada huruf B, di sini kita cuman ngeflip dari hurufnya, dari bentuk hurufnya, atau kita cuman balik aja. Nah, caranya untuk ngeflip teman-teman, misalnya di sini kita akan contohin pada huruf S dan Z. Nah, caranya di sini kita bisa pilih dari huruf yang akan dibalik atau yang akan di flip, kemudian kita bisa duplikat atau klik kanan, duplikat layer seperti ini, dan berikutnya kita geser menuju ke kolom huruf yang sama, kemudian kita Ctrl T, kita klik kanan dan kita pilih flip horizontal. Nanti otomatis dari hurufnya sudah kebalik seperti ini teman-teman. Kemudian jika sudah, kita bisa enter, dan langkah berikutnya jika sudah selesai seperti ini, kita bisa simpan ke dalam komputer kita dengan format JPEG. Nah, di sini juga pada tanda baca nanti teman-teman bisa dilengkapi sendiri, misal pada tanda tanya, tanda seru, tanda petik, dan lain-lain teman-teman. Oke, di sini kita seperti ini aja. Kemudian langkah berikutnya kita menuju ke file, kemudian kita save as. Di sini kita pilih kita buat atau kita simpan dalam bentuk JPEG seperti ini. Kemudian kita bisa save, kemudian kita klik OK teman-teman. Oke, di sini kita bisa buka pada folder keluaran, nanti akan seperti ini teman-teman untuk hasil dari kita tadi. Oke, seperti ini. Dan langkah berikutnya kita bisa kembali lagi ke halaman calligrapher.com. Kemudian pada halaman ini teman-teman, kita langsung aja menuju ke my font seperti ini. Kita klik aja nanti kalau teman-teman belum punya font atau belum buat font di Calligrapher ini, nanti akan seperti not font yet. Nah, di sini untuk buatnya teman-teman bisa langsung klik upload template. Di sini kita bisa pilih select a file, dan kita bisa masukin dari template yang telah kita isi dengan huruf-huruf yang kita buat teman-teman. Kemudian kita pilih open, dan di sini kita klik pada upload template. Nanti sudah memproses seperti ini, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, jika berhasil nanti seperti ini,
untuk tampilan yang sudah di-upload teman-teman. Dan berikutnya di sini kita pilih atau kita klik add character to your font. Oke, jika fontnya sudah selesai diproses teman-teman, nanti font yang kita buat sudah masuk ke halaman my font sini. Tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita akan atur lagi untuk garis ketinggian dari huruf. Nah, caranya kita klik aja satu huruf. Misal ada huruf A, di sini kita klik dan nanti kita akan diarahin ke editing font. Di sini kita pilih dari adjust baseline or size teman-teman. Kita klik dan nanti di sini ada adjust baseline and size. Pada bagian ini kita bisa perhatiin pada garis antara cap line, main line, baseline dan bird line teman-teman. Nah, di sini kalau kurang kecil bisa dikecilin seperti ini dengan klik adjust size. Kita kecilin. Nah, kalau kurang ke bawah kita bisa klik dari adjust baseline. Seperti ini kita bawa ke bawah. Seperti ini. Nah, teman-teman bisa atur dari semua fontnya, dari ketinggian semua font agar nanti jika kita sudah selesai, font yang kita buat itu tidak berantakan teman-teman. Kemudian kita lanjut ke huruf A yang ini, kita kecilin dan kita bisa bawa ke bawah seperti ini. Oke, kita akan lanjutin untuk semua font dan mungkin videonya akan kita cepetin teman-teman. Oke, jika sudah selesai teman-teman, kita tinggal save adjustment. Nanti kita kembali lagi ke halaman seperti ini. Nanti otomatis ini sudah garisnya jika kita ketik nanti sudah sejajar teman-teman. Langkah berikutnya kita tinggal download. Cara downloadnya kita menuju ke build font. Oke, di sini kita bisa namain dari font yang akan kita buat. Nah, di sini untuk nama sangat penting karena nanti untuk nama ini nggak bisa diubah ya. Kalau udah kedownload nanti otomatis dalam metadata fontnya nanti yang ketulis ini dalam font name ini teman-teman, nama font yang akan kita download ini. Jadi bisa hati-hati dulu, bisa dipikirkan matang-matang dalam penamaan dari font ini. Kemudian langkah berikutnya kita bisa klik build dan di sini kita akan ditunjukkan untuk preview dari font yang telah kita buat teman-teman. Seperti ini kita juga bisa coba-coba terlebih dahulu, dan jika sudah kita bisa langsung download. Caranya kita klik pada warna ungu di sini pada yang atas sebat regular TTF ini teman-teman. Kita klik aja, nanti otomatis sudah ke download pada komputer kita. Oke, di sini seperti ini teman-teman, dan kita bisa buka di komputer kita. Kita klik 2 kali untuk preview, nanti seperti ini. Oke, kita di sini langsung aja install dan kita coba di Photoshop teman-teman. Oke, di sini kita bisa Ctrl A dan kita ganti dengan font yang kita buat teman-teman. Ini sudah jadi, dan yap, udah jadi untuk pembuatan font kita teman-teman. Ya lumayan keren ya seperti ini teman-teman.